Salam hidroponik teman-teman. Nama saya Peter Lee. Anda menyaksikan channel Hidroponik Tips secara lengkap dan detail. Dalam kesempatan ini saya akan sharing tentang pemilihan sistem hidroponik yang cocok untuk kita, khususnya untuk sayuran. Kita akan membicarakan mengenai sistem hidroponik untuk buah-buahan di kesempatan yang lain. Setelah kita belajar cara menanam secara sistemik, tentunya kita ingin lebih maju ya, ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga kita akan memikirkan sistem lain selain sistem WIC. Kelemahan dari sistem WIC adalah dari sistem oksigennya. Oksigen yang didapatkan di tanaman sangat minimal, jadi pertumbuhannya pun juga kurang maksimal. Di sistem WIC kita harus sering mengaduk-aduk air nutrisinya supaya tanaman mendapatkan oksigen. Sekarang kita akan memilih sistem yang lebih baik, sistem yang cocok untuk kita. Pada dasarnya ada 3 sistem. Saya akan membicarakannya satu persatu, yaitu sistem rakit apung, sistem DFT, dan sistem NFT. Tentunya saya akan berbicara secara garis besar saja. Oke, untuk pertama kali kita akan membicarakan sistem rakit apung. Sistem rakit apung ini sangat mirip sekali dengan sistem WIC. Di sistem rakit apung ini kita juga menggunakan styrofoam. Styrofoam yang kita apungkan di larutan nutrisi, makanya ini disebut sistem rakit apung. Nutrisi ini kita letakkan di suatu tempat ya, tempat yang cukup lebar, kemudian dengan ketinggian kira-kira 15 cm airnya, kemudian kita letakkan styrofoam dan tanaman di atas larutan nutrisi. Bedanya sistem WIC dengan sistem rakit apung adalah di dalam sistem rakit apung itu terdapat pompa yang mengalir di dalam nutrisi. Kita menggunakan pompa Venturi. Pompa ini mengeluarkan gelembung-gelembung oksigen yang nantinya akan diserap oleh tanaman. Kemudian kita akan membicarakan keuntungan dari sistem rakit apung ini. Yang pertama adalah apabila listrik mati, maka tanaman akan aman-aman saja karena dia mengapung di atas air. Kemudian keuntungan kedua, larutan oksigen terkandung di dalam air lebih banyak kalau dibandingkan dengan sistem WIC. Setelah kita membicarakan sisi positifnya, sekarang kita akan membicarakan sisi negatif dari sistem rakit apung ini. Yang pertama adalah sistem rakit apung memerlukan instalasi yang kuat, karena sistem rakit apung ini adalah seperti kolam yang memuat banyak sekali air. Jadi cukup berat, jadi kita memerlukan instalasi yang kuat, itu satu kelemahannya. Kemudian yang kedua, seringkali terjadi busuk akar karena akar langsung bersentuhan dengan air, dan juga busuk batang. Apabila batangnya sampai menyentuh air akan terjadi busuk batang. Kemudian kita akan membicarakan sistem DFT, Deep Flow Technique. Sistem DFT ini menggunakan pipa paralon yang dialiri oleh air nutrisi. Nah, karena sesuai dengan namanya deep flow teknik ya, makanya masih flow airnya itu cukup dalam. Sekarang kita akan membicarakan keuntungan dari sistem DFT ini. Sistem DFT ini kalau dibandingkan dengan sistem rakit apung tidak memerlukan instalasi yang sangat kokoh karena air mengalir, dan kalaupun menyimpan air itu pun tidak banyak seperti rakit apung. Itu salah satu keuntungannya. Kemudian yang kedua, kita lebih mudah untuk mengatur supaya akarnya tidak terlalu menempel ke air, itu lebih mudah untuk diatur. Kemudian keuntungan yang ketiga, apabila sampai terjadi listrik mati, maka tanaman aman-aman saja, sama seperti sistem rakit apung. Kemudian kita akan membicarakan
sisi negatif dari sistem DFT ini, yang pertama adalah lebih banyak menggunakan listrik, karena untuk tumbuh maksimal sistem DFT ini memerlukan debit air sebesar 4 liter per menit. Kemudian yang kedua, karena ada air yang mengenang di dalam paralon ya, di dalam instalasinya, maka suhu air lebih cepat naik, dan ini akan mempengaruhi pH dari nutrisi. Kemudian yang ketiga, dari sisi oksigen cukup bagus, tapi tidak sebagus nanti yang akan kita bicarakan adalah sistem NFT. Baik, setelah kita membicarakan sistem DFT, kita akan membicarakan sistem NFT, Nutrient Film Technique. Pada dasarnya sama seperti sistem DFT, tapi ini aliran airnya tipis ya, setipis film. Satu-satunya sisi negatif dari sistem NFT adalah ketika terjadi lampu mati. Kemudian sisi negatif yang kedua untuk sistem NFT adalah instalasinya relatif lebih mahal daripada sistem raket apung ataupun sistem DFT. Kemudian keuntungannya lebih sedikit menggunakan listrik daripada sistem DFT. Untuk sistem NFT, debit air yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh maksimal adalah 2 liter per menit. Ini berbanding dengan sistem DFT yang baru aja kita bicarakan. Sistem DFT membutuhkan debit air sebesar 4 liter per menit. Jadi perbandingannya setengah ya, di DFT kita membutuhkan 4 liter per menit. Di sistem NFT kita hanya memerlukan 2 liter per menit. Jadi perbandingannya setengah. Listrik yang diperlukan untuk sistem DFT lebih besar daripada sistem NFT. Jadi keuntungan sistem NFT tadi itu adalah menggunakan listrik yang lebih sedikit daripada sistem DFT. Keuntungan kedua, tidak memerlukan instalasi yang kuat seperti raket apung, karena di dalam sistem NFT aliran airnya tipis. Jadi kita tidak memerlukan instalasi yang kokoh. Kemudian keuntungan yang kedua adalah di sisi oksigennya. Di dalam sistem NFT, oksigen terlarut di dalam air itu adalah yang terbaik dibandingkan dengan sistem raket apung ataupun DFT. Nah, dengan oksigen terlarut yang banyak di sistem NFT, maka otomatis pertumbuhan tanaman jauh lebih bagus. Dan sebagai informasi, sistem NFT ini banyak dipakai oleh teman-teman kita di skala industri. Jadi teman-teman kita di skala industri ini harus menyediakan genset apabila terjadi lampu mati. Nah, berdasarkan informasi tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian dari masing-masing sistem, teman-teman bisa memilih sistem yang paling cocok untuk teman-teman di rumah. Kemudian berdasarkan informasi yang saya dapat mengenai ketiga sistem itu, akhirnya saya menentukan saya menggunakan sistem NFT. Yang pertama, saya pernah mempertimbangkan untuk menggunakan sistem raket apung, tapi saya lihat yang pertama karena menggunakan styrofoam ya, jadi rapuh, gampang rusak. Jadi mungkin kalau kita nanti waktu panen itu cabut akarnya bisa jadi rusak. Kemudian yang kedua, untuk masalah oksigen, setelah saya pelajari ternyata yang paling maksimal untuk oksigen adalah di sistem NFT. Kemudian saya sempat memikirkan sistem NFT, menggunakan sistem NFT, tapi yang lebih murah, yaitu saya menggunakan plastik gelombang, atap gelombang itu. Kemudian saya berpikiran di atasnya menggunakan styrofoam. Jadi ini seperti gabungan antara NFT dan raket apung. Kenapa akhirnya saya tidak jadi dengan pilihan ini? Karena di plastik gelombang itu ruang akar untuk tumbuh itu lebih sedikit, itu satu, jadi oksigennya juga kurang bagus. Kemudian yang kedua, lagi-lagi menggunakan styrofoam saya anggap sangat rapuh ya, nanti gampang rusak. Akhirnya saya putuskan meskipun sistem NFT sedikit lebih mahal daripada sistem yang lain, saya putuskan sistem NFT adalah sistem yang terbaik untuk saya.
Di video selanjutnya saya akan membuat perbandingan sistem hidroponik secara wick dan sistem hidroponik secara NFT. Jadi kita akan lihat hasilnya, kita lihat pertumbuhannya setiap hari, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sistem dengan air mengalir itu akan jauh lebih bagus daripada sistem wick. Apapun sistem itu, apakah itu sistem rakit apung, DFT ataupun NFT. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa menulis di kolom komen. Kemudian jangan lupa subscribe. Salam hidroponik.